Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM IPA tahun 2023 untuk jenjang MI ya, atau Madrasah Ibtidaiyah. Oke, kita akan mulai dari nomor 11 ya. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 10, maka di video ini kita akan lanjutkan dari nomor 11. Oke, kita baca dulu soalnya. Fahmi, Hasan, dan Umar mengikuti lomba azan di madrasahnya. Saat melantunkan azan, gambaran frekuensi ketiganya adalah sebagai berikut. Kemudian peserta lomba dengan suara ternyaring adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini berkaitan dengan bunyi ya. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi bunyi itu bisa kita lihat dari frekuensi dan satu lagi amplitudo ya. Jadi bunyi itu pasti memiliki frekuensi karena dia adalah gelombang, dan bunyi juga pasti memiliki amplitudo. Nah, apa pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap bunyi dari suatu sumber ya? Yang pertama adalah frekuensi terlebih dahulu. Jadi frekuensi itu pengaruhnya adalah terhadap tinggi rendahnya nada. Jadi frekuensi itu kaitannya dengan nada. Oke, kita tulis dulu di sini, frekuensi itu berkaitan dengan tinggi rendahnya nada. Semakin tinggi frekuensi suatu bunyi, maka nadanya juga akan semakin tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu amplitudo. Amplitudo itu kaitannya dengan keras atau lemahnya bunyi ya. Jadi amplitudo itu kaitan atau berkaitan erat dengan keras atau lemahnya bunyi. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan ketiga gelombang tersebut ya, keras atau lemah bunyi. Yang pertama, kita melihat ada bunyi yang oke. Untuk memudahkan kita tambahkan seperti ini supaya kita bisa melihat amplitudo dan frekuensinya ya. Ini kemudian kita tambahkan juga untuk garisnya ini supaya lebih kelihatan dengan jelas. Kemudian kita tambah dengan yang ini ya. Oke, sekarang untuk yang pertama ini kalau kita lihat gelombangnya paling banyak, maka gelombang pertama itu memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, jadi di sini tuh frekuensinya tertinggi. Jadi ini adalah gelombang dengan frekuensi terbesar. Kenapa frekuensinya terbesar? Ya karena gelombangnya banyak kan, panjangnya sama tetapi dia memiliki gelombang yang cukup banyak. Itu artinya frekuensinya besar. Kemudian kalau kita perhatikan gelombang yang nomor 3 itu gelombang yang paling tinggi ini ya. Jadi gelombangnya dia itu paling tinggi. Apanya yang ini? Amplitudonya ini dari bawah sampai ke atas ini namanya amplitudo. Maka gelombang yang ketiga ini adalah gelombang dengan amplitudo terbesar. Nah, yang nomor 2 itu diantaranya ya. Jadi ini kita ambil nilai-nilai yang ekstrimnya, yang frekuensinya paling besar dan amplitudonya paling besar. Jadi pertanyaan dari soalnya adalah manakah peserta lomba yang memiliki suara ternyaring? Nyaring itu artinya keras ya. Jadi nyaring itu artinya bunyinya keras. Berarti kalau bunyinya keras atau lemah itu kaitannya dengan amplitudo. Semakin besar amplitudonya maka bunyi itu akan semakin keras, sedangkan semakin lemah amplitudonya, semakin kecil amplitudonya bunyinya semakin lemah. Jika ada pertanyaan, manakah peserta lomba dengan suara ternyaring? Berarti kesimpulannya apa? Suara ternyaring berarti amplitudonya paling besar ya, amplitudo terbesar. Maka kalau kita lihat siapa yang memiliki amplitudo terbesar ternyata adalah Umar ya. Maka jawabannya yang di soal nomor 11 ini adalah Umar. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 12 sampai 13 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat pada kalian untuk menimbulkan kekalutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung dan buruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, kejadian petir yang sering kita amati, kilat terlihat terlebih dahulu daripada suara guru karena titik-titik. Oke, jadi yang perlu kita ketahui adalah kilat itu gelombang cahaya ya. Jadi kilat itu adalah cahaya, sedangkan guruh itu adalah bunyi. Guru itu sama dengan guntur ya, jadi dia merupakan gelombang bunyi. Nah, pada saat terjadinya petir, kita seringkali atau kita bahkan selalu melihat cahayanya terlebih dahulu daripada bunyinya. Kenapa? Alasannya adalah cahaya itu merambatnya lebih cepat daripada bunyi. Kita buat perbandingan, kalau cahaya di ruang hampa atau di udara ya, misalkan kita bisa anggap udaranya sebagai ruang hampa, dia akan memiliki kecepatan sebesar ini, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya, cukup besar nih, nolnya ada 8. Sedangkan bunyi kalau di udara dia akan memiliki kecepatan sekitar 340 meter per second. Selisihnya sangat-sangat jauh. Maka sudah jelas kalau ada cahaya dan bunyi
terjadi bersama-sama, yang akan kita lihat tentu saja cahayanya terlebih dahulu karena dia memiliki kecepatan yang lebih besar, jauh lebih besar. Maka jawabannya adalah kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi, yaitu yang D, seperti itu. Oke, itu nomor 12. Sekarang kita lanjut nomor 13. Abdullah hadir ke masjid menjelang kumandang azan sholat subuh dan dia memukul beduk sebelum dimulai. Amirul yang sedang berada di rumah hendak bersiap menuju masjid dan mendengar bunyi beduk 1,5 detik setelah beduk itu dipukul. Cepat rambat bunyi beduk apabila rumah Amirul berjarak 0,6 km dari masjid adalah titik meter per second. Jadi ini cukup mudah berkaitan dengan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu ya. Bunyi itu akan merambat dan dia akan menempuh jarak ya sama aja dengan jarak pada umumnya ya. Dengan asumsi bunyi itu merambatnya konstan di udara, yaitu S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kemudian jaraknya di sini adalah 0,6 km. Nah, ini adalah S. Tetapi satuannya masih dalam kilometer, maka kita ubah ke meter karena jawabannya meminta kita dalam meter per second. Berarti 0,6 kilometernya kita ubah menjadi 600 meter. Waktunya sudah second, kita biarkan aja 1,5 ya. Maka tinggal menggunakan persamaan ini dan yang akan kita cari adalah cepat rambat beduknya atau cepat rambat bunyi beduknya ya. Jadi V-nya yang kita cari. Tinggal dibolak-balik ya persamaannya. Jadi S sama dengan V kali T, yang berarti V sama dengan S dibagi dengan T. Sama dengan S-nya adalah 600, kemudian dibagi dengan waktunya adalah 1,5. Maka 600 dibagi 1,5. 6 dibagi 1,5 adalah 4. 4, nolnya masih ada 2. Berarti V-nya sama dengan 400 meter per second. Nah, ini jawabannya dan kita tinggal isikan di sini. Angkanya adalah 400. Seperti itu ya. Itu untuk soal nomor 13. Kita lanjut soal nomor 14. Fatimah diminta oleh gurunya untuk membaca Al-Quran. Namun ia hanya bisa membaca dengan jelas apabila Al-Quran yang dibaca diletakkan sedikit lebih dekat dari jarak normal, yaitu 15 cm terhadap mata. Pernyataan yang benar berkaitan dengan masalah yang dialami Fatimah atau Fatmah ya di situ maaf adalah titik-titik. Nah, jadi pada jarak normal itu kan dia akan memiliki yang namanya titik dekat normal ya, atau titik dekat itu nama lainnya adalah punctum proximum atau PP. Itu singkatan dari punctum proximum atau titik dekat. Nah, orang normal itu berapa titik dekatnya? Kalau dia normal itu titik dekatnya adalah 25 cm ya, sekitar 25 cm. Nah, misalkan di sini ada mata nih, maka dia bisa membaca dengan normal, atau kalau misalkan orang itu normal ya, kita gambarkan dia akan bisa membacanya dengan jelas pada jarak 25 cm. Itu kalau normal. Sedangkan di sini Fatimah itu membacanya dengan jelasnya itu pada jarak 15 cm terhadap mata. Jadi dia lebih dekat ya, lebih dekat daripada normalnya. Maka kalau kita perhatikan, cacat mata yang dialami oleh Fatmah itu adalah cacat mata yang sifatnya adalah miopi atau rabun jauh ya. Coba kita perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari orang dengan kacamata atau orang yang memiliki kacamata negatif, artinya dia terkena miopi, itu kalau membaca itu pasti lebih dekat ke mata. Sedangkan orang yang memiliki cacat mata hipermetropi atau rabun dekat, kalau membaca itu pasti dia dijauhkan dari mata. Sehingga untuk kasus ini maka Fatmah itu ternyata menderitanya miopi ya. Maka jawabannya adalah A dan B. Nah, sekarang kita lihat kalau miopi itu ditolongnya dengan kacamata apa? Miopi itu ditolong dengan kacamata negatif. Kacamata negatif itu artinya lensanya adalah lensa cekung. Maka jawabannya adalah A. Oke, alasan berikutnya. Kenapa kok misalkan orang dengan kacamata dengan penderita miopi itu ditolong dengan kacamata lensa cekung? Karena penderita miopi itu bayangannya itu jatuh di depan retina ya. Jadi kalau misalkan ini ada mata, disinilah retina nih, bagian belakang itu terbentuknya bayangan. Kalau orang miopi itu bayangnya jatuh di sebelum retina. Makanya kalau dia mau membaca harus dimundurkan ya. Maka seharusnya dia membacanya pada jarak 25, maka dia mundurkan, maka dia akan jatuh di sini. Seperti itu ya kira-kira gambarannya ya. Itu untuk nomor 14. Jawabannya adalah yang A. Kalau seandainya membacanya dijauhkan dari titik dekat, maka dia penderitanya adalah penderita hipermetropi. Seperti itu. Kita lihat nomor 15 ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka, maka titik-titik ya. Oke, jadi ini ada dua saklar, saklar 1 dan saklar 2. Maka kalau misalkan yang pertama ditutup, artinya yang pertama kita sambungkan ya seperti ini. Jadi saklar 1 sekarang nyambung, kemudian yang saklar 2-nya dibiarkan terbuka. Maka bagaimana lampu yang menyala? Oke, kita akan urutkan
bagaimana arus itu berjalan atau bekerja ya. Jadi kita mulai dari kutub positifnya di sini. Oke, kita gambarkan arusnya. Jadi pertama dia keluar dari baterai, kemudian dia akan naik. Nah, pada saat dia akan ke atas, ternyata ini terbuka, maka arus tidak akan lewat atas. Jadi dia naik, kemudian dia akan berbelok ya ke kiri. Nah, kemudian dia akan melewati lampu 3, maka lampu 3 ini jelas menyala. Kemudian di sini dia akan ketemu dengan percabangan. Seandainya dia akan melewati lampu 2, ini lampu 2, kemudian dia akan ke kanan, ketemu putus lagi, maka lampu 2 tidak akan menyala. Arus ini tidak akan lewat lampu 2. Kenapa? Karena jalan di sini putus. Sehingga setelah ketemu lampu 3, maka dia akan ke arah kiri melewati lampu 1. Nah, lampu 1 kemudian ke sini, saklarnya sudah tertutup, maka dia bisa lewat dan dia kembali lagi ke sumber tegangannya atau sumber baterai. Maka lampu yang menyala jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka hanya lampu 1 dan lampu 3. Maka jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu untuk video pada kesempatan kali ini kita sudah membahas sampai nomor 15. Untuk soal-soal selanjutnya insya Allah nanti kita lanjutkan di video-video yang lain ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.